dia pernah dapat sampel satu bibit, dia pakai bagus. Ketika minta lagi, wah itu kemarin cuma ini aja Pak, penelitian aja, jadi kita nggak produksi lagi. Nah itu yang jadi masalah akhirnya. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Dari sisi komoditas sendiri kan tadi Helmi mengatakan Malaysia punya, beberapa negara punya, China punya, dan korporasi besar. Betul. Tadi di awal diceritakan bahwa mereka itu bahan bakunya itu impor malah. Betul. Kenapa ya kok bisa impor? Apakah memang karena saking besar kita nggak bisa supply gede-gedean gitu? Betul, jadi gini, ada beberapa faktor sebetulnya permasalahannya. Kenapa mereka akhirnya memilih impor? Karena pertama, ini budaya petani kita tuh masih tanam, tumbuh panen, langsung jual. Nggak ada kayak mau dibikin tepung atau mau dibikin apa, karena kan itu butuh proses lagi, butuh biaya lagi, modal lagi, apalagi untuk skala industri. Industri itu bukan masalah harga, kontinuitas, masalah pasokan, dan masalah apakah tepung jamur yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar higienitas. Jadi kita harus punya sertifikat hygiene nggak nih tepungnya ini. Jadi kalau misalkan kita jemur, bisa nggak dijemur di bawah matahari? Bisa. Cuman pertanyaannya kemudian, ini hygiene apa enggak? Gitu kan. Jangan sampai di situ ada bakterinya, ya kan? Jangan sampai di situ ternyata ada kandungan-kandungan yang sebetulnya nggak boleh untuk pangan. Karena kan yang namanya si tepung jamur ini kan bisa langsung dia buat bumbu. Betul. Ya kan, langsung dimasak gitu kan. Nah, makanya ini betul-betul menjadi perhatian khusus. Makanya pabrik kita di Sentul itu mulai dari jamur awal datang sampai dia keluar semuanya perawatan stainless full. Gitu. Karena untuk memenuhi standar Iya, tadi. Jadi emang kita pakai standar import karena tujuan kita emang arahnya ke sana. Tandanya kalau kita udah bisa bersaing sama produk import, buat ekspor juga kita harusnya bisa. Kan gitu. Seharusnya bisa. Enggak, artinya begini. Ada kekhawatiran ya. Kita pernah menangani salah satu kasus ya, komoditas pangan. Komoditas pangan ini bahkan 97% itu konsumsi nasional kita di Indonesia itu dipenuhi melalui impor. Betul. Datanya dari ketika kita tangani itu Indonesia bahkan sempat swasembada di komoditas ini loh. 97 ya. Mungkin paham ya yang kita bicarakan ya. Nah, tapi semakin ke sini bayangkan ya 97 ya sobat kompetisi, kita pernah swasembada salah satu komoditas pangan. Kemudian berangsur sampai sekarang itu kasih kita hampir minus dan akhirnya impor. Bukan minus, artinya 97% tingkat konsumsi nasional kita impor dari luar. Nah, ada kekhawatiran seperti itu nggak? Justru kalau saya balik begini, kita ini kan seperti saya tadi bilang di awal, 80% itu kan dari limbah. Limbah di kita kan murah gitu ya, tenaga kerja juga murah. Awal sebelum saya mutusin terjun di komoditi jamur, saya tanya dulu sama teman yang di Cina, dia main jamur, saya tanya, di sana berapa per kilo harga jamur? Dia bilang, kalau dirupiahkan 80.000. Wih, masih jauh. Berarti kalau kita dari raw material ini masih gapnya lumayan, artinya untuk bisa bersaing di terbuka. Iya, di sisi bahkan ada potensi untuk dilempar keluar kan dengan harga yang menguntungkan banget tadi. Iya, jadi maksud saya ke depan berharap kalau memang ini dapat dukungan support juga dari pemerintah, saya mau sasar pasar-pasar yang deket dulu deh. Singapura misalnya, Malaysia, ya kan, tepung jamurnya di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan bisa begitu, kita juga ke teman-teman nih, kalau misalkan memang harga lagi panen raya, itu kita serap gitu. Jadi petani itu tumbuh gitu, grafiknya tuh naik gitu. Nah, itu yang harapan kita sih, kita bisa sinergi di arah situ. Gitu. Kalau dari sisi riset ya, riset and development ya, R&D, kan tadi sempat dikatakan bahwa ada ya
penelitian tapi tidak kemudian aplikatif atau tidak diaplikasikan di industrinya, maksudnya berhenti di pengembangan keilmuan saja. Itu menjadi kekhawatiran juga untuk Helmi ya. Karena kan kita perlu ya yang namanya ini kan perlu diteliti terus nih untuk dapat. Jadi pernah saya bilang sama tim saya yang bagian di bibit ya, dia pernah dapat sampel satu bibit, dia pakai bagus. Ketika minta lagi, wah itu kemarin cuma ini aja Pak, penelitian aja, jadi kita nggak produksi lagi. Nah itu yang jadi masalah akhirnya. Jadi apa ya, buat kita ngembangin lagi kan berarti kan perlu SDM yang benar-benar dari kita sendiri kan. Nah gitu, makanya saya bilang wah kalau kayak gini caranya, kalau sampel-sampel aja ya susah gitu kan. Jadi bikin buat sampel, tapi kalau misalnya kita mau beli banyak segala macam nggak bisa. Jadi harus dipikirkan untuk industri ya, untuk skala produksi. Betul. Nah ke depan sih kita konsepnya memang pengennya kita emang ada khusus ya, kita mungkin entah sifatnya kerjasama sama perguruan tinggi atau segala macam kan. Nah jadi begitu dapet ya kan memang bisa diimplementasikan ya, kita yang bikin produksinya. Dikembangkan gitu supaya kita bisa naik level. Ya walaupun kita memang profit oriented, tapi kalau untuk skala komunitas gitu kita kasih ya harga temen. Nggak, maksudnya gini, kalau kita komunitasnya kita udah bagus, kapasitas udah gede, kita dapat pasar ASEAN saja, menurut saya ya worth it lah gitu. Jadi next kalau misalnya ada petani-petani jamur yang masih muda, ya itu generasi penerus kita. Oke, untuk masuk ke retail modern ada masalah nggak sih? Tadi kan saya tangkapnya mungkin saya keliru ya. Saya tangkapnya kan seolah-olah dilemparnya itu ke pasar tradisional gitu. Betul. Sudah masuk ke retail modern? Belum. Kenapa belum? Karena menurut saya kalau ke retail modern ini agak kurang pas kalau misalkan jamur fresh. Karena dia kan cuma kan biasa kalau misalkan komoditas lain itu 2 minggu kalau misalkan ke pasar modern ini, dan pembayarannya pun 2 minggu. Nah begitu saya bilang bisa nggak tiap hari? Bengong juga mereka. Tiap hari berarti harus terus-terusan gitu kan, ganti-ganti. Mereka bilang boleh, tapi yang dibayar yang kejual aja. Wah di sini yang repotnya. Gitu. Ya udahlah, mungkin di next kalau misalnya tepung, nah mungkin cocok untuk di modern market. Di modern market untuk tepungnya. Gitu, tapi tepung. Tadi pasar tradisional, pasar modern sudah kita bahas juga di aplikasi ya, marketplace juga sudah mulai disasar ya. Betul. Untuk masalah penjualan ada problem nggak sih? Pemasaran dan penjualan terlepas tadi ya, misalnya ada kelakuan dari petani besar yang coba untuk memainkan harga lah, untuk mematikan pesaing-pesaing kecilnya tadi. Ya kalau untuk saat ini ya, ini kan kasuistik ya. Ya yang kita alami ya sekarang nih anomalinya nih ya, pasar tuh sepi. Pasar tradisional sepi. Karena kondisi ekonomi yang itu. Tapi yang menarik tadi ya, Helmi ya, sempat tapi saya perlu untuk sampaikan ya. Yang pelaku usaha yang petani besar tadi yang menjual jamurnya sekilo 2.000, sementara normalnya 20.000, bahkan kata Helmi seefisien mungkin dari bahan-bahan itu nggak akan sampai predatory pricing dong. Nah ini kan kalau misalkan kita lihat predatory pricing, kita harus lihat lagi apa betul ini direncanakan sama dia, atau memang karena situasinya aja. Dia yang 6.000, 6 ton tadi ya. Iya. Karena memang kelebihan pasokan tadi. Betul. Itu yang masih kita harus dalami lagi gitu kan. Nah cuman ya memang kalau untuk usaha di budidaya jamur ini kita harus punya modal tuh yang lumayan, padat modal di usaha budidaya jamur ini. Gitu, karena kan ini hitung-hitungan sederhana aja. Untuk bisa kita panen 50 kilo sehari itu dibutuhkan kurang lebih 20.000 backlog. Nah satu backlog itu kalau misalkan kita jual sama mitra kita itu 2.300. 2.000 lah misalnya. Udah 400. Berarti kan itu buat bibit aja 46 juta. Itu hanya untuk bibit. Nah belum nanti bikin kumbung kurang lebihnya ada di angka 35 juta. Itu baru bibit dan kumbung, belum nanti pegawai, macam-macam, belum peralatan dan segala macam. Nah ini makanya memang butuh modal yang lumayan, ya kan. Begitu modalnya udah kita investasikan, nah sayang banget kalau misalnya kita nggak ada sinergi gitu kan. Kita main sendiri, udah gitu kebantai sama misalkan yang lagi ngebuang barang, ya udah. Ada ini nggak kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan
investasi atau pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan. Nah, ini sebenarnya yang menarik nih. Karena konsep perbankan di kita tuh ada agak unik ya. Khususnya harusnya dengan posisi yang pandemik sekarang harusnya agak longgar ya. Harusnya. Kan di kita kalau misalkan kita mau pinjam di bank nih, minimal usaha harus sudah berjalan. Untuk pertanian misalnya 6 bulan. Harus sudah berjalan tuh 6 bulan. Jadi kalau misalkan kita baru mau niat aja, nggak bisa. Makanya pelaku usaha pertanian mungkin nggak tumbuh ya gara-gara ini salah satunya. Terus yang kedua, harus ada jaminan, ya kan? Udah harus berjalan, udah ada jaminan. Logikanya sederhananya, kalau orang udah berjalan, terus juga dia omsetnya udah bagus berarti kan, berarti udah berjalan, udah ada untung gitu kan. Terus juga dia udah punya aset apa segala macem, ya. Terus bank berarti di sini nggak menanggung resiko apapun kan? Oke, karena ada aset tadi. Iya, ada jaminan udah ada, usaha udah jalan. Terus resikonya apa? Nggak ada buat bank. Sementara kalau misalnya di dunia usaha, dia ada harga jatuh, resiko buat dia. Ada kompetitor yang bank pun bunganya nggak akan turun ya kalau nggak ada turun. Nah ini yang harusnya ada program-program khusus. Sekarang sih kalau untuk pertanian, perikanan itu dapat respon positif dari bank, dari pemerintah juga ada program KUR apa segala macam. Nah cuman mungkin yang harus digarisbawahi lagi ya, kalau misalnya harus udah berjalan 6 bulan, mungkin gimana siasatinya gitu kan? Apakah dengan konsep kemitraan dia boleh karena kan ada jaminan dari si mitranya gitu kan, atau ya opsi-opsi lain lah yang seharusnya kan kalau misalkan lebih banyak orang yang berusaha kan lebih banyak muter uang gitu kan, sehingga pasar juga mungkin bisa bergairah kembali gitu. Oke. Nah kalau sistem yang kedua ini akhirnya Halwa kan waktu awal-awal juga nggak bankable karena belum 6 bulan. Akhirnya kita buka opsi sendiri, investasi. Nah itu ya. Itu yang akan kita bahas di segmen investasi tadi. Yang mau saya tanyakan tadi soal bagaimana Jamur Halwa nih ya, Helmi menyelesaikan ya atau mengatasi persoalan-persoalan dari sisi modal tadi. Iya. Nah, ini memang awal-awal ini yang paling berat sebetulnya dibandingin yang lain. Karena kan padat modal. Iya, padat modal. Karena gini hitungannya. Saya awalnya pegawai, udah punya salary sekian. Nah, untuk bisa ambil salary sekian, omset saya harus sekian. Oke. Kan gitu. Seperti pertanyaannya istri tadi. Iya. Nah, berarti kan kalau omsetnya harus sekian, minimal kita produksi harus sekian. Nah, ini kan terus-terusan begitu kan muternya. Nah, waktu itu di awal-awal, gimana caranya? Udah yang lain nggak mau lagi gitu kan, saya sendiri. Modal juga pas-pasan gitu kan. Ini gimana? Oh, saya ingat. Zaman sekarang anak mudanya itu adalah yang dijual bukan pengalaman, ide, target, planning dan sebagainya. Itulah akhirnya yang saya jual. Saya jual itu ke investor ya kan. Nah itu mulai ada sambutan baik sampai sekarang. Jadi bisa dibilang Halwa itu gede ya karena bantuan teman-teman investor itu. Itu murni dari, itu kan bisa dikatakan masih kecil ya. Masih istilahnya menjaring investor kecil lah. Tidak ada nih rencana untuk katakanlah menggait investor yang lebih besar. Nah kemarin betul ada tawaran sebetulnya dari salah satu BUMN Brunei. Oke. Minimal dia mau injek $2 juta. Wih. Gitu. Nah cuman ya balik lagi, kita itu kan lebih ngerti internal perusahaan kan. Apakah emang kita levelnya udah bisa ke sana gitu kan? Atau kita memaksakan ke sana gitu. Karena kita bisnis maunya jangka panjang. Jangan sampai kita pegang uang banyak tapi uang itu lebih banyak di kas perusahaan. Kan nggak bagus juga. Nggak muter juga ya. Nggak muter gitu. Nah lebih baik kita jalan sesuai growth-nya gitu kan. Nanti kalau misalkan udah waktunya ya kita nggak apa juga open gitu. Gitu. Jadi sudah ada yang mau injek. Ya. Ada nggak yang mau ambil gitu ya akuisisi? Karena di podcast kita sebelumnya itu memang ada informasi untuk pelaku usaha UMKM yang growth ya, yang katakanlah sudah 100 miliar, 200 miliar, itu menjadi salah satu incaran dari korporasi-korporasi besar. Apalagi jika bisnis dari pelaku usaha UMKM ini menunjang bisnis utama dari korporasi besar ini. Iya. Ada nggak yang sudah menawarkan? Nah, karena kita yang agak menariknya di kita, sebetulnya kalau misalkan di jamur itu, selain
tepung itu sebenarnya nggak ada lagi tuh bisa maksudnya yang perusahaan emang yang udah pakai masif produk tepung gitu belum ada. Nah cuman kemarin ada, saya nggak sebut di sini namanya, salah satu perusahaan besar juga di komoditi lain komoditi lain bukan jamur itu datang. Ya cuman saya bilang saya sih sebenarnya kayak konsepnya karena sinergi mau saja sepanjang bukan menjadi mayoritas share, pemegang share gitu. Jadi kalau misalkan kita kolaborasi pun saya bakal ngelepas share tapi bukan share yang mayoritas. Karena kalau begitu kita udah dikuasai dengan share mayoritas mereka punya, kita jadi nggak bisa kreatif lagi karena kan menunggu persetujuan gitu kan. Oke. Gitu. Jadi konsepnya kita sih kita mau sinergi tapi asal kita yang masih pegang mayoritas share-nya. Gitu. Dan artinya masih memegang manajemennya. Betul. Untuk operasional dan segala macam. Betul. Tadi sempat disinggung sedikit ya bahwa untuk tepung jamur sendiri itu tingkat konsumsinya masih rendah ya? Masih rendah. Karena gini, pemakaian jadi kaldu jamur itu kan ada banyak komponen bahan-bahannya ya. Nah tepung itu cuman salah satu itemnya aja. Jadi memang masih rendah banget. Tapi kan kalau yang produksinya perusahaan besar gitu kan, dia distribusinya juga udah nasional. Nah mungkin itu yang bisa jadi potret gitu. Karena kemarin teman saya pelaku UMKM itu produksi kaldu jamur itu kapasitasnya sebulan 500 kilo. Tepung yang dia pakai itu sekelas UMKM. Nah berarti kalau 500 kilo tepung berarti kan harus 5 ton jamurnya. Betul, karena 10 kali lipat. 10 kali lipatnya gitu kan. Nah kalau misalkan itu setiap hari? Satu bulan. Nah kalau sekelas perusahaan-perusahaan industri yang sudah besar saya kira lebih banyak dari itu. Dan kita juga pernah sih riset kecilan bahwa industri bumbu dapur ya, bumbu masak ini triliunan. Potensinya di marketnya itu masih sangat luas gitu. Itu kita baru bicara domestik ya, belum kita ngomongin yang ekspor. Kalau ekspor itu kurang lebih harga tepungnya itu 1 kilo di angka 400 ribuan. Oke, jadi kembali ke soal investasi tadi, ketika menghimpun investasi atau dari investor-investor kecil ya, pernah mengalami ini nggak sih kerugian gitu? Ya, kan pasti sistemnya seperti apa sih sistemnya? Mereka masuk investasi kemudian yang ditawarkan adalah pasti profit ya. Iya. Itu profitnya per bulan kah atau per masa panen kah atau seperti itu? Jadi kan kalau kita masuk nih, misalkan ada satu periode nih udah kosong gitu kan. Terus kita open. Nah, kita open sesuai dengan kapasitas kumbungnya. Nah, begitu kita open itu udah kita hitung pembuatan bibit dan budidayanya 4 bulan. Jadi 6 bulan totalnya. Nah, jadi selama 6 bulan modal yang udah di store atau dikerjasamakan ke Halwa itu kita tahan. Nanti setelah panen selesai ya kan kita mau ganti bibit baru, nah itu baru kita share. Oke, Helmi, ini pembicaraan yang sangat menarik ya, sangat menginspirasi dan apa yang disampaikan oleh Helmi terkait dengan bisnis ya. Di bidang jamur ya, jamur Halwa, tentu kita harap akan banyak menarik minat dari teman-teman yang milenial untuk ikut berkiprah ya, membangun perekonomian dari sisi dunia usaha. Artinya tidak takut menjadi seorang entrepreneur. Mungkin ada closing statement nih dari Helmi kepada sobat kompetisi pemirsa Pod Country. Ya, intinya kalau dari saya, selagi kita muda, ya kan, jangan pernah takut untuk mengambil sesuatu yang berisiko. Karena kita hidup pun sudah banyak penuh risiko gitu. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita memitigasi risiko itu agar kita itu yang tadinya mungkin bisa risikonya itu penuh, kita kurangi gitu. Apapun bidangnya pasti ada risikonya, termasuk jadi pengusaha gitu kan. Risikonya ada, cuman ketika kita sudah bisa memitigasi risiko itu, ya pasti jalannya akan lebih mulus lah. Dibandingin kita sama sekali blank, nggak punya apapun untuk kita punya rencana gitu kan. Jadi risiko bisa masuk semua ke kita. Jadi kalau menurut saya itu sih yang paling penting kalau untuk teman-teman terutama milenial nih yang ingin bergabung atau masuk ke industri usaha begitu. Nah itu yang harus dipersiapkan gitu. Demikian ya sobat kompetisi pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung dimanapun Anda berada.
Terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.